Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Hari ini kita membahas tentang writing better paragraph. Nah, karena ini mata kuliah writing for professional konteks, maka saya akan mencoba membawa konteks writing better paragraph in the academic konteks dan juga dengan non academic konteks sehingga sesuai dengan sesuai dengan nama mata kuliah kita ya, writing for professional konteks. Kenapa kita membahas tentang writing better paragraph? Karena menulis paragraf ini sudah seperti jadi bagian dari hidup kita ya. Bahkan contoh sederhana misalnya ketika kita menulis status di media sosial ya, status yang lebih dari satu kalimat, maka itu bisa membentuk satu buah paragraf. Nah, kalau kita mampu membuat tulis kalimat-kalimat yang bagus, ya maka kita akan bisa menghasilkan paragraf yang mudah dan enak dibaca. Bayangkan kalau kita menulis sekenanya, ya kita menulis asal-asalan, maka mungkin tidak akan ada yang baca tulisan kita, atau kalaupun membaca mungkin akan mengernyitkan dahi apa sih yang ditulis oleh orang ini. Sehingga saya kira penting bagi Anda untuk belajar bagaimana sih menulis paragraf yang baik, utamanya di dalam bahasa Inggris. Oke. Coba Anda perhatikan ya, ini ada beberapa contoh kesalahan yang sering terjadi ketika kita menulis, ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ini ada dua model email di sini ya. Coba Anda perhatikan ya, apa sih kesalahan yang paling nyata dari contoh yang ada di layar laptop atau layar HP kalian. Oke, bagus ya. Tidak ada body of email. Ya, tidak ada pesan apapun di sini yang menunjukkan kenapa email ini dikirim, gitu ya. Coba kita lihat di sini ya, meskipun ada tulisannya, tetapi ini juga it doesn't make any sense at all. Hanya menuliskan nama dan NIM. Itu pun titik duanya yang nama dan NIM ini tidak sama posisinya, tidak rapi, ya. Kemudian di sini ini hanya membuat lampiran tanpa ada isinya ya. Mestinya menulis selamat pagi, assalamualaikum, nama saya siapa, berikut saya kirimkan atau berikut saya lampirkan, misalnya UAS atau berikut saya lampirkan proposal, gitu. Kemudian salam penutupnya. Kemudian yang salam berikutnya adalah coba lihat ya, kesalahan sepele sebenarnya. Di sini tidak menggunakan huruf besar. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Atau kadang-kadang di sini dia menulis huruf besar ya, kemudian di nama keduanya dia menggunakan huruf kecil, gitu. Kemudian ini tidak ada subjeknya ya, tidak seperti ini. Ini ada subjeknya, dibikin proposal kan enak ini ya. Jadi jelas apa topiknya. Gitu ya. Jadi ini sering terjadi. Jadi saya harap kalau ini juga terjadi ke Anda, mulai dari sekarang stop menulis email seperti ini. Oke, berikut. Ini adalah contoh good and poor emailing. Yang mana yang email yang bagus dan mana email yang tidak bagus. Oke. Gampang ya, langsung kelihatan. Di bagian kanan ada contoh email yang bagus ya. Namanya ditulis dengan rapi ya. Kemudian ada topiknya apa ya, subjeknya. Kemudian ada salam pembuka. Ada isinya, ada kalimat awalnya. Melanjutkan pertanyaanmu, just getting back to you. Ini maksudnya maaf saya baru bisa membalas emailnya sekarang. Kemudian isinya, kemudian salam penutup. Kind regards, penggunaan kapitalnya juga bagus, kemudian nama pendeknya, nama lengkapnya di bawah. Gitu. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Ini juga bagus sebenarnya ya, ada topiknya ya. Tapi sayangnya tidak ada salam pembukanya, tidak ada. Ya, penutupnya tidak ada. Isinya ada memang, tetapi coba perhatikan, terima bukan terima. Kemudian ini bukan titik tapi koma. Ini bukan huruf besar. Kemudian KLW kalau. Kemudian selesai ini tidak ada e-nya ya. Kemudian titiknya ada 2 di sini. Ya. Oke lah, titik 2 ini tidak masalah ya. Tetapi kalimat kata-kata seperti ini ya, KLW, selesai ya, terima, ini kan tidak enak untuk dibaca, gitu. Ya. Tidak ada salahnya kita menulis kata dengan lengkap. Tidak harus disingkat seperti itu. Ya. Jadi perhatikan betul-betul bahwa ketika kalian menulis email itu, tulislah dengan baik, tulislah dengan rapi, karena itu juga menunjukkan kualitas Anda sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang calon profesional, calon guru, gitu ya. Oke, berikut. Nah, ini adalah contoh tulisan ya, naskah akademik. Ya. Coba kalian perhatikan ya. Menurut kalian bagaimana tulisan yang ada di hadapan kalian sekarang?
Oke, sepintas kita lihat ya, ini sudah cukup rapi ya. Sudah cukup rapi ini. Ada topiknya, chapter 2, theoretical review ditulis dengan baik. Pastikan kalau kalian menulis chapter 2 dengan angka seperti ini, maka chapter 3, 4 juga gunakan angka seperti ini. Kalau nama babnya ditulis di bawah, yang lain juga pastikan ditulis di bawah. Jangan yang chapter 2, theoretical review di bagian bawah namanya, chapter 3, metodologi misalnya ditulis di sebelah sini. Ya, tidak seimbang. Kemudian juga bagus ya, ada introduction-nya di sini, ada pengantarnya sebelum masuk ke subbabnya. Seperti ini. Ini rapi sebenarnya, rapi. Kemudian ada indennya ini rapi ya. Meskipun di sini tidak rata karena tidak masalah ya, ini tentang gaya penulisan. Asalkan Anda konsisten dengan bentuk seperti ini, gitu, harus konsisten. Sekarang coba kita lihat lebih teliti lagi. Kita lihat pembukaannya ya. This chapter explains the theories of video, scribe media, and speaking skill. Moreover, it also provides some steps of action research and its own theories. Saya tidak akan membahas tentang grammatical ya, aspek di sini ya, karena itu pasti akan lama untuk dibahas. Tapi saya akan membahas tentang rasa ya, feeling ketika Anda menulis. Apa sih yang kurang di sini? Coba lihat. Di sini sebab ini the role of speaking English as a foreign language nyata-nyata ditulis seperti ini, tapi ini tidak dimasukkan di introduction. Mestinya ya di bagian sini kalimat terakhir ini menyebutkan kata this chapter begins with outlining the role of speaking English as a foreign language. Setelah itu baru masuk ke subbab ini, kemudian baru menulis isinya. Jadi seperti itu, ya. Itu soal rasa ya, feeling. Jadi Anda merasa apa sih yang kurang dari sini, apa sih yang pantas, apa sih yang tidak pantas, gitu ya. Ini Anda mutlak untuk menyebutkan ini di bagian sini, karena Anda di bagian awal itu sudah menyebutkan, karena di bagian awal sudah disebutkan theories of video, scribe, media, and speaking skill. Artinya di bab ini akan dibahas tentang theory of video, scribe, dan juga speaking skill. Ya, kalau ini tidak disebutkan di sini, kenapa ini dimunculkan di sini? Ya, jadi seperti memang saya rasanya ya, kepantasannya seperti itu. Sekarang coba kita lihat isinya ini ya. Ketika Anda menulis satu paragraf ya, pastikan bahwa satu paragraf itu membahas satu buah topik. Dan topik itu biasanya ada di awal kalimat. Gitu. Jangan sampai Anda membahas di dalam satu paragraf, Anda membahas banyak sekali hal. Ide yang Anda sampaikan lompat-lompat, bahkan kadang-kadang bisa tidak beraturan karena banyak sekali yang mau dibahas di situ. Cukup satu saja. Ya. Seperti ini ya. In education side, mastering English, menguasai bahasa Inggris berarti membuka jalan untuk bisa bekerja lebih baik di dunia sekarang yang cepat berubah. Itu topiknya. Maka harus dijelaskan seperti apa itu opening the road to better work, seperti apa. Apa contohnya? Bagaimana bisa? Apa tantangannya, apa kendalanya? Kan seperti itu kira-kira ya yang orang ingin tahu dari paragraf ini. Nah, di sini dia memberi contoh ya. For example bisa dipakai untuk menggabungkan kalimat. If a student, jika seorang siswa ingin menyelesaikan studi di negara lain, sekali lagi bahasa Inggris itu ada satunya bahasa yang bisa diterima untuk berkomunikasi. Ya, saya tidak akan bahas lebih lanjut ini ya. Meskipun memang argumen ini agak lemah. Ya, kenapa? Karena Inggris bukan satu-satunya bahasa ya. Kalau Anda mau berangkat ke mana misalnya ke Saudi Arabia atau ke negara-negara lain yang tidak menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua ya Inggris bukan sebuah kewajiban gitu. Oke, coba kita lihat berikutnya. The general purpose of speaking English at school. Nah, ini tahu-tahu membahas tentang purpose of speaking English at school. Ya, jadi di sini membahas tentang mengapa perlu menguasai bahasa Inggris. Ini contohnya kalau siswa mau sekolah, di sini tujuan belajar speaking di sekolah. Jadi memang tidak ada hubungan ini antara kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Ya, ini sepintas memang kelihatan rapi, tapi begitu kita baca ya ternyata wah isinya kemana-mana. Gitu. Jadi memang ketika Anda menulis harus fokus ya. Ketika Anda selesai menulis topik sentence, misalnya English is a language that is used among countries in the world. Berikutnya Anda harus menjelaskan apa sih contoh-contoh negara-negara apa saja menggunakan bahasa Inggris. Kemudian bagaimana negara itu menggunakan bahasa Inggris apakah sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua atau sebagai foreign language. Kemudian bagaimana peran bahasa Inggris di negara itu. That's it. Kemudian masuk paragraf kedua, kemudian paragraf ketiga, 4 dan seterusnya. Begitu, ya. Oke. Nah, untuk latihan di rumah, saya minta Anda menulis email ke saya ya sebelum hari Jumat.
ya sebelum Jumat atau maksimal hari Jumat, di dalam email Anda ceritakan apa yang membuat Anda tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Ya, satu paragraf saja, paling banyak sekitar 100 kata ya, apa yang membuat Anda tertarik, kemudian ajukan 1 atau 2 pertanyaan ke saya. Tulis dalam bahasa Inggris ya, semuanya tulis dalam bahasa Inggris. Nah, ini latihan yang bagus bagi Anda untuk tidak hanya praktek bagaimana menulis tulisan akademik ya, tapi juga untuk membiasakan Anda bagaimana membuat email yang baik dan benar. Jadi langsung praktek. Seperti itu ya. Oke. Anda bisa lihat lagi video ini ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, kalaupun Anda punya pertanyaan, Anda bisa tanyakan lewat WA atau Anda bisa email saya. Ya, saya akan coba upload video ini di di Siat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.